ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا مما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Tabaraka wa taala, hingga pada saat ini Allah masih memberi kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya yang kadangkala sedikit di antara kita yang mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi, seluruh saudara-saudara kami dan saudari-saudari kami, agar untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah di pagi yang mulia ini adalah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan satu kewajiban yang sangat besar, yaitu salat subuh secara berjamaah. Sesungguhnya salat subuh berjamaah ini merupakan suatu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis-hadisnya membicarakan tentang keutamaan salat subuh berjamaah, yang tujuannya adalah agar umat ini termotivasi di dalam melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat subuh berjamaah adalah bahwasannya orang yang datang ke masjid, dia salat subuh berjamaah di masjid, maka orang itu akan mendapat jaminan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia itu berada di dalam jaminan Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang itu berada di dalam penjagaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau hari ini dia salat subuh berjamaah di masjid, maka hari ini dia mendapatkan penjagaan Allah sampai subuh besok. Akan dijaga oleh Allah, akan dijaga darinya segala keburukan-keburukan. Ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang salat subuh berjamaah di masjid. Orang itu kelak akan diberikan cahaya oleh Allah di hari akhirat dengan cahaya yang sempurna. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami binurit tammi yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang yang jalan ke masjid dalam keadaan gelap. Ya, biasanya kalau jalan ke masjid dalam keadaan gelap itu diantaranya adalah sholat subuh. Dan para ulama mengatakan maksud di sini adalah sholat subuh. Apa yang akan diganti oleh Allah nanti di akhirat? Binurit tam, dengan cahaya yang sempurna.
Jadi bukan hanya sekedar cahaya biasa, tapi cahaya yang sempurna. Kalau cahaya yang sempurna, kalau kita pernah mengunjungi tempat-tempat yang mewah, bagaimanakah pencahayaan yang bagus di tempat itu? Di akhirat lebih bagus lagi pencahayaannya. Subhanallah. Maka Allah ganti al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau kita di dunia sekarang pergi ke masjid hendak menunaikan salat subuh berjamaah dalam keadaan gelap, melewati jalan-jalan yang gelap, Allah ganti nanti kegelapan itu dengan cahaya yang sempurna. Maka orang yang tidak menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, kemungkinan orang ini nanti di akhirat akan berjalan di dalam kegelapan. Dan sesungguhnya kegelapan akhirat itu tidak sama dengan kegelapan dunia. Mengerikan, mencekam. Banyak rintangan-rintangan dan bahaya-bahaya ketika seorang mendapatkan kegelapan di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, hendaknya kita istiqamah di dalam menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Terutama bagi adik-adik kami yang Masya Allah, yang telah berjuang dari bangun salat subuh, kemudian mereka berangkat ke masjid, salat berjamaah di masjid. Setelah salat berjamaah mereka berzikir sambil mendengar tausiah. Maka hal yang seperti ini untuk adik-adik kami yang tercinta, yang tersayang ini dipertahankan adik-adik. Jangan karena ada sesuatu, tapi kita lakukan mulai sekarang karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah ketika suatu saat Allah takdirkan kita menjadi orang yang dewasa, maka kita akan mudah melangkahkan kaki kita menuju ke rumah-rumah Allah untuk menunaikan sholat berjamaah. Baik, kemudian juga di antara keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, orang tersebut di akhirat akan diberikan kenikmatan yang paling sempurna. Apa itu kenikmatan yang paling sempurna? Yaitu berupa melihat kepada wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini wajah Allah itu bisa dilihat nanti di hari akhirat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamar fi lailatil badr la tudhammuna fi ru'yatihi faman istata'a minkum alla taghlibu 'ala as-salati qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kelak kalian akan melihat wajah Tuhan kalian nanti pada hari kiamat, bagaikan kalian melihat bulan purnama di malam purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desak dalam melihatnya. Bagi siapa di antara kalian mampu menjaga salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, wa qabla tulu'iha wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Para ulama yang mensyarah hadis ini mereka mengatakan maksudnya adalah dari hadis ini, orang yang menjaga salat subuh dengan baik dan salat asar dengan baik, maka dia akan diberikan nikmat melihat wajah Allah nanti di hari akhirat. Dan di akhirat nanti tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali melihat ke wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka pada saat itu berseri-seri. Kenapa mereka berseri-seri wajahnya? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat ke wajah Tuhan mereka, atau melihat ke Tuhan mereka. Subhanallah.
Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid terdapat keutamaan, di antaranya adalah jaminan syurga. Jaminan syurga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Kata Rasulullah SAW, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat pada waktu atau pada dua waktu dingin, itu salat subuh dan salat asar. Salat asar sudah mulai dingin karena matahari sudah hampir tenggelam. Maka dakhalal jannah, orang itu akan mendapatkan surga. Bayangkan. Apalagi hadis-hadis yang perlu kita bacakan tentang keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Begitu banyak jamaah. Ada puluhan hadis. Dan juga orang-orang yang salat subuh berjamaah di masjid, kelak dia itu akan dijaga oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijaga oleh malaikat. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, kemudian ia melangkahkan kakinya menuju ke masjid, kemudian ia sholat di masjid, itu yang menjaga mereka itu adalah malaikat-malaikat Allah. Ketika dia keluar rumahnya, yang pertama sekali dituju adalah masjid-masjid Allah. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, orang yang ketika keluar rumahnya, yang pertama sekali mereka tuju itu adalah pasar-pasar, bukan masjid. Bangun tidur, cuci muka, pakai baju, keluar ke pasar pertama dia tuju. Maka itu siapa yang menemani mereka? Yang menemani mereka itu kata Rasulullah SAW itu adalah syaitan-syaitan. Bayangkan itu. Ya. Jadi kalau yang kita tuju pertama adalah masjid, yang menemani kita malaikat, kita sholat itu ditemani oleh malaikat, kemudian setelah pulang ke rumah kita dijaga oleh malaikat. Kalau orang yang dia tuju pertama sekali pasar, kenapa pasar dalam hadis itu disebut Rasulullah SAW? Karena pasar memang seburuk-buruk tempat di atas muka bumi. Di situ banyak terjadi kecurangan, penipuan, itu juga terjadi berbagai macam, yaitu oboran-oboran yang tidak bagus. Orang itu dijaga oleh syaitan, pulang ke rumahnya dijaga oleh syaitan. Maka sesibuk apapun kita dalam bekerja ini, sempatkan diri kita. Yang pertama sekali yang kita tujukan setelah kita bangun dari tidur kita itu adalah masjid Allah. Setelah salat subuh di masjid, terserah kita mau kemana. Tapi hendaknya tempat pertama sekali kita tuju di saat kita bangun dari tidur kita itu adalah masjid Allah. Sebagaimana yang kita lakukan pada pagi yang mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah menghinakan orang-orang yang tidak mau salat subuh berjamaah di masjid. Bagaimana bentuk penghinaan Allah kepada mereka? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dzukira inda Rasulullah SAW." Disebutkan di sisi Rasulullah SAW an rajulin, tentang seorang laki-laki, nama dia tertidur dan tidak salat berjamaah di masjid. Maksudnya salat subuh. Apa kata Rasulullah SAW? "Dzakar rajulu bala syaitanu fi udhuni." Laki-laki yang model seperti itu adalah laki-laki yang telah dikencingi oleh syaitan ke dalam telinga mereka. Lihat kata Rasulullah.
Orang yang tidak mau bangun salat berjamaah di masjid, dia mendengar azan tapi tidak mau mendatangi atau menyambut azan tersebut, itu orang itu kata Rasulullah, bada syaitan fi udhuni, telah dikencingi oleh syaitan di telinga mereka. Apa maksud telah dikencingi oleh syaitan ke dalam telinga-telinga mereka? Sebagian para ulama mengatakan itu maksudnya adalah telah dikencingi dengan kencing yang hakikat. Artinya memang syaitan itu menjadikan telinga itu tempat buang hajat mereka, sehingga tersumbat, enggak kedengar atau pura-pura tidak mendengar. Yang kedua, sebagian para ulama menafsirkan maksud dikencingi oleh syaitan ke dalam telinga-telinga mereka itu adalah orang-orang, maksudnya adalah orang tersebut telah dihinakan oleh syaitan. Dihinakan oleh syaitan. Bayangkan begitu sakitnya jamaah kalau yang menghinakan kita itu musuh kita. Dan kita telah ketahui semuanya, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Yang menghinakan kita itu adalah musuh kita. Nah, kemudian maksud yang ketiga disebutkan oleh para ulama, syaitan mengincingi di dalam tengah-tengah mereka, mereka itu ditulikan oleh Allah. Ketika mereka mendengar kebaikan, kebaikan itu tidak berbekas di dalam hatinya. Ketika mendengar nasihat, nasihat itu tidak berbekas di dalam dirinya. Maka coba kita lihat orang-orang yang jarang datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, terutama salat subuh itu, kalau kita nasihati biasanya susah, keras, gak mau mereka menerima nasihat karena telah dikencingi oleh syaitan ke dalam telinga-telinga mereka. Maka adik-adik yang di sini, mau nggak dikencingi oleh syaitan di telinga? Mau nggak jadikan telinga kita tempat buang hajatnya, tempat BAB-nya syaitan, buat buang air kecilnya syaitan? Tidak ada kan? Maka datang ke masjid setiap pagi salat subuh berjamaah di masjid. Ya, kalau begitu berarti kita telah menjadikan syaitan itu marah kepada kita. Dan kita harus bangga bisa menjadikan marah syaitan kepada kita, karena syaitan itu musuhnya kita yang paling besar. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat subuh berjamaah di masjid. Maka marilah kita senantiasa bersemangat di dalam melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid. Dalam keadaan apapun kalau bisa, kecuali kita memang ada uzur syar'i. Selama tidak ada uzur syar'i, usahakan, paksakan diri kita salat subuh berjamaah di masjid.